Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para asatiz, para orang tua, para tokoh masyarakat DKM Masjid Al Hidayah beserta para jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah bahagiakan diri kita, Allah tenangkan hati kita, Allah berikan kita nur cahaya, Allah berikan kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada pembahasan kitab pada malam hari ini, yang mana mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan khair, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu ikafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda Rasul bersabda, ya, bahwasanya talabul ilm, menuntut ilmu itu faridah, ya, hukumnya wajib ala kulli muslim, ya, untuk setiap orang Islam dan beriman. Jadi antum ini pergi ke sini ini, datang ke sini ini, ganjarannya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hukumnya wajib, ya, dijalankan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi antum yang duduk di sini tenang, ya. Mungkin antum berpikir saya lelah, saya capek, ya, saya ngantuk, saya malas. Tapi kalau kita bisa maksa kita punya diri untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya saya suka bilang, andaikan setiap pengajian, ya, itu satu orang pulangnya dikasih duit 100.000, nggak ada yang males, bener apa kagak? Ya, setiap pengajian diumumin gitu, ya, setiap yang ngaji satu orang dapat 100.000, dapat sembako pulangnya, ya, nggak ada yang males ngaji. Kenapa? Karena menganggap pengajian bermanfaat. Apa manfaatnya tuh duit? Itu sembako manfaatnya, ya. Kita kerja dari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore, nggak ada yang ngeluh. Kalaupun ngeluh tetap dijalanin. Kalaupun bolos nggak mungkin lebih dari 2 hari, bener apa kagak? Kenapa? Karena ngerasa nanti di akhir bulan bakal dapet gaji. Giliran ngaji, giliran sholat, giliran baca Al-Quran, giliran sodakoh, giliran berbakti sama kedua orang tua, bawaannya males. Kenapa? Karena kita ngerasa tidak ada keuntungan yang langsung. Paham baik kagak? Iya, kita kan manusia maunya cash, maunya cepat. Bahkan kita doa sama Allah aja, kalau bisa ya Allah sekarang juga nih. Bener apa kagak? Ya Allah kalau bisa besok, ya, kalau bisa digobulnya sekarang juga. Kita siapa yang ngatur? Allah Subhanahu. Yang tahu masa depan kita apa? Allah. Allah. Yang tahu hal yang paling baik buat kita apa? Allah. Allah. Kita nggak pantas ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita meminta dengan sebaik-baiknya akhlak kita kepada Allah Subhanahu. Begitu. Makanya kalau pengajian sekarang sepi, ya emang begini adanya. Kalau apa ya, lapangan bola, nonton bola, bioskop, mall rame, ya emang begitu adanya. Kenapa? Karena pendidikan orang di zaman sekarang itu berbeda dengan pendidikan di zaman dahulu. Pendidikan di zaman dahulu orang ngaji pengen ngerti. Paham gak? Orang ngaji pengen ngerti. Kenapa pengen ngerti? Supaya di dunianya bahagia, di kuburnya bahagia, di akhiratnya bahagia. Coba sekarang ente wudu, ya, ini kan Risalatul Jamiah, babnya di fikihnya juga. Bab wudu mungkin banyak daripada antum yang nggak tahu wajib wudunya apa, sunnah wudunya apa namanya, yang membatalkan wudunya apa, begitu. Atau syarat sah wudunya bagaimana? Aneh yakin antum juga masih pada nggak ada yang tahu, sebagian, nggak semuanya. Tapi kan antum nyantai, bener apa kagak? Biarin aja gue wudu mah kayak diajarin bapak emak gue aja, bener apa kagak? Iya belum tentu bener. Makanya disuruh ngaji, bener apa kagak? Bukan berarti bapak ibu kita salah, bukan, bener. Ya, ibu itu al madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah paling
pertama. Benar yang diajarin pasti yang sebaik-baiknya. Cuman kan ibu kita bukan alimah. Ibu kita kan bukannya yang ngajar daripada kitab langsung. Ibu kita juga belajarnya kan dari orang tuanya. Makanya alangkah bagusnya kalau kamu juga disambi dengan banyak ngaji di majelis taklim. Begitu, benar apa kagak? Ente kalau nggak dapat kerjaan pusing, takut dijustifikasi nganggur, takut dibilang sampah masyarakat, takut dibilang pengangguran, takut dibilang begini. Giliran nggak sholat nyantai, ya nggak sholat nyantai. Benar apa kagak? Santai aja, ya. Apalagi punya orang tua. Kalau ada perempuan pacar yang bukan mahram, haram. Antum kalau nggak ditelepon sama dia sehari gelisah. Benar apa kagak? Kalau chat nggak dibalas udah, wah kemana sih? Bener apa kagak? Kalau misalkan diajak jalan dia nggak mau, wah udah siapa emang ada yang lain? Begitu, bener apa kagak? Kalau giliran orang tua di rumah, ibu, bapak di rumah, pernah nggak ente tanyain setiap hari? Ngobrol, duduk bareng, gimana mak dagangannya nih hari risolnya laku? Bener apa kagak? Enggak. Kita nggak nanya begitu sama orang tua kita. Kalau ada bapak, gimana pak ngojek hari ini orderannya dapat berapa? Ban ada yang bocor gak? Perlu tambelin gak? Sallu ala Nabi Muhammad. Di rumah, ibu gimana bu? Dagangan ada yang bisa dibantuin gak? Cucian piring ada yang kotor apa kagak? Ada yang perlu dipelin gak? Nih ada yang perlu disapu apa kagak? Bener apa kagak? Gak pernah kita pusing begitu. Yang kita pusingin kalau gak urusan jalan, urusan main, urusan makan, urusan tidur. Bener apa kagak? Main-main game deh. Wah gue ntar mabar gimana nih sama temen-temen gue nih. Ini ntar bagaimana nih? Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, aneh gak ngelarang ente main. Ente main terserah, bener apa kagak? Cuman waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya bakti sama orang tua biar sehari setengah jam pijitin bakti kepada kita punya kedua orang. Kan gak disuruh ente dari pagi sampai malam buat ninggalin semuanya, enggak. Bener apa kagak? Waktunya kerja 8 jam, sholat 5 menit, fair apa kagak? Kagak, masih gak sholat juga. Na'udzubillahi min. Iya, ente kalau disuruh, ente kerjaan enak, gaji 10 juta, 20 juta, dapat mobil dinas, dapat rumah dinas, ente disuruh berhenti kerja mau apa kagak? Ya lu pada ngantuk nih, udahan gajinya nih. Hah? Oi, dengerin nih baik-baik nih. Capek juga, bener apa kagak? Gua dari luar kota kemari, sallu ala Nabi Muhammad. Iya, KTP-nya Jakarta Selatan. Aneh yang dari luar kota kemari, ya. Naik motor diri-dirian. Kenapa? Karena aneh pengen ya ada manfaat buat antum semuanya. Minimal yang antum belum sholat jadi sholat, ya yang tadinya belum kenal Allah jadi kenal Allah. Walaupun aneh pun masih belajar. Sallu ala Nabi Muhammad. Aneh tanya mente, kalau ente kerja dapat perusahaan bonafit, misalkan apa yang bonafit? Google. Ente kerja di PT Google, misalkan begitu, kan keren. Bener apa kagak? Gaji 20 juta sebulan. Gede gak? Lumayan, ya gak? Iya. Dapat mobil dinas, dapat motor dinas. Kerja sehari 10 jam. Benar apa kagak? Kira-kira kalau aneh suruh ente berhenti, ente marah apa kagak? Ngamuk apa kagak? Siapa lo ngatur-ngatur gue? Ngasih makan kagak? Ngapain orang gue kerja udah enak, jangan pakai dilarang. Jangan kan 10 jam lembur gue terima. Bener apa kagak? Giran sholat. Yang ngasih mata siapa? Yang ngasih tangan siapa? Yang ngasih mulut siapa? Yang ngasih telinga siapa? Yang ngasih antum bisa duduk siapa? Yang ngasih jari di dalam tangan siapa? Yang ngasih antum bisa nafas siapa? Yang ngasih jantung siapa? Yang ngasih ginjal siapa? Lo kalau ditanya sholat marah kebalik. Na'udzubillahi min. Lo di sholat belum pakai ngatur, coba pakai ngatur. Bener apa kagak? Jangan. Allah lebih banyak ngasih antum daripada siapapun yang bisa ngasih antum di dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah lebih banyak ngasih kita dari orang yang paling kaya di alam dunia, ngasih semua hartanya buat kita. Bener apa kagak? Iya, aneh tanya mente, mata ente kok dijual berapa duit kira-kira harganya? Darto, mata ente, aneh mau bayarin mata ente berapa duit kira-kira kalau ente jual? Nggak ada harganya. Ente mau jual emang? Nggak ada. Aneh tawar 500 juta mau nggak nih congkel? Nggak mau, ya. Tangan toh, potong satu toh, mau nggak toh? Nggak mau. Aneh bayarin 1 M tangannya mau nggak? Nggak mau. Berarti kan apa yang ada di dalam diri kita ini harganya nggak terhingga. Sallu ala Nabi Muhammad. Kuping potong ya 20 juta mau nggak? Nah kalau lagi butuh datang jadi nggak deh? Udah kepepet banget deh. Nih aja lu kemana ya beresin deh ya.
Makanya saya bilang sama kamu semuanya, kalau kamu mandangnya dunia ini berharga, sungguh dunia nggak ada harganya dibandingkan daripada kekuasaannya Allah Subhanahu. Ya deh, dibandingin diri ente aja nggak ada harganya. Kadang kita lupa, kita pikirin yang kita nggak punya. Bener apa kagak? Yang kita nggak punya, yang kita pikirin. Apa ini aneh belum punya rumah? Setiap hari yang kita pikirin rumah. Sampai kita lupa kita punya kesehatan. Tuh, kita nggak pikirin kesehatan kita nggak nikmatin kesehatan kita. Kita punya waktu yang luas, kita lupa kita punya waktu yang luas. Yang kita cari apa? Yang kita cari kebanggaan, main game aja setiap hari pagi sampai sore. Sampai kita lupa nikmatnya waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Kita sekarang pengen nyari duitnya yang banyak sampai kita lupa kita nggak punya duit aja kita makan. Shallu ala Nabi Muhammad. Benar apa kagak? Iya, makanya hidup di alam dunia, subuh sholat, zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, 1 hari 5 waktu. Begitu sholat jangan pernah tinggalin. Sesekali dalam 1 hari, walaupun 5 menit, 10 menit, rutinin baca Al-Quran. Beb, saya belum bisa baca Quran. Ngaji, bener beb kagak? Ngaji, cari guru, mana majelis taklim dekat rumah, mana masjid yang bisa ngajarin aneh alif bata supaya aneh bisa baca Al-Quran. Saya kan belum bisa baca, udah ngaji masih tetap bebel. Ya udah, masa ente nggak bisa baca Quran dari belakang? Bener apa kagak? Al-Ikhlas, An-Nas, ya Al-Falaq, ya apalagi Wattini Wazaitun dan sebagainya. Itu kan juga ayat Al-Quran. Setiap hurufnya pahala. Baca walaupun cuman 1, 2 ain. Begitu saudara-saudara. Habis itu sodako. Aneh kan nganggur. Iya masa lo goceng gak punya? Bener apa enggak? Masa 5.000 perak gak punya? 10.000 perak gak punya? Lo beli paket 100.000 gue yakin tiap bulan walaupun nganggur. Bener apa enggak? Iya. Bener apa enggak? 10.000 sehari, 5.000 sehari. Kasih orang. Pak minum pak. Pak makan. Jajan warungnya Darto. Bener apa enggak ya? Beli air apaan gitu ya. Yang bening aja toh ya. Iya, jangan yang bisa dibakar ya. Ya. Iya, bening bisa dibakar spiritus ntar ya. Iya, beli yang bening. Kasih orang lewat yang kelihatannya aus, Pak. Apa namanya? Minum. Udah Allah nggak lihat banyak dikitnya. Allah lihat tulusnya dan istiqomahnya. Udah tadi sehari semalam sholat 5 waktu nggak pernah lewat. Walaupun sehari semalam baca Quran biar 10 menit, biar 5 menit baca Al-Quran. Apalagi sehari semalam biar 5.000 sodakoh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehari semalam walaupun gak ketemu orang tua, sayang sama orang tua. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya kumpulin duit, ntar ada rezeki, apa yang dipengenin, apa yang dibutuhin. Kalau kita punya istri, punya anak, kita ajak jalan-jalan, kita kasih, kita baik-baikin. Kita punya teman, kita punya saudara. Udah. Terus begitu aja setiap hari. Nungguin apa? Nungguin mati. Bener apa kagak? Kita nih hidup nungguin mati. Emang ente cita-cita ente apa sih? Setinggi-tinggi cita-cita. Contoh, cita-cita saya mau jadi apa? Ente mau jadi apa cita-cita mau? Brimob. Oh pilot ya. Cemong cita-cita mau jadi pilot ya. Sekolah pilot misalkan, baru jadi pilot umur 30. Jadi asisten pilot dulu ya, first officer. Terus aja akhirnya baru dilantik jadi kapten umur 50. Baru sehari lantik jadi kapten mati. Bener ya? Iya, artinya apa? Cita-cita yang kamu gantungkan itu sungguh dekat dengan kematian. Kenapa sih cita-cita cuman sebentar yang kita pikirin? Emang ente nggak mau di kuburan bahagia? Kan ntar kalau ente di surga ente bisa jadi pilot. Bener apa kagak? Ya Allah pengen jadi pilot pesawatnya yang gede. Tolong bisa langsung bisa. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu jadi pilot ente ya enggak? Ya Allah ditemenin bidadari lagi. Pak kumisnya kepanjangan ya. Potongin deh ya gak? Lo enak mungkin ini sekarang bisa ketawa. Tapi ntar aneh dan antum semuanya yang ada di sini bakal meninggal dunia. Dan kita bakal dapat ganjarannya. Kalau kita beramal soleh maka kita bakal jadi ganjarannya juga bagus. Hal jaza al ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan kecuali kebaikan. Tuh, jadi kalau kita berbuat baik sama orang ya, itu perbuatan baik itu sesungguhnya bakal balik ke diri kita ya. Jadi kita jangan pusing. Makanya kita jangan milih-milih kalau baik sama orang. Siapapun yang membutuhkan kita sebisa kita, nggak usah dipaksain. Bener apa enggak? Karena biasanya dipaksain nggak rutin, ya enggak? Nggak usah dipaksa, pelan-pelan ya. Bisa bantunya 1 juta dulu sehari, ya nggak apa-apa 1 juta dulu sehari.
Bisa bantunya misalkan 2 juta dulu sehari, nggak apa-apa 2 juta dulu sehari. Ini mas 10.000 mulu cita-citanya sehari. Yang banyak dong, bener gak? Gitu ya. Jadi sholat jangan tinggal sehari semalam, baca Quran sehari semalam walaupun 5 ayat, 7 ayat, jangan sampai kita tinggal. Apalagi sodakoh walaupun 5.000 perak, jangan pernah kita tinggalin. Nuntut ilmu, nih tadi kata Nabi Muhammad, ya, menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib untuk setiap orang muslim, ya, walaupun seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, paling dikit seminggu sekali ada duduknya di majelis taklim. Siapa yang mau ngingetin kita kalau bukan guru kita? Siapa yang mau ngingetin kita, ngajak kita ke Allah kalau bukan guru kita? Kalau antum nggak ngaji nggak apa-apa, pengajiannya tetap ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena bukan guru yang butuh akan pengajiannya. Benar apa kagak? Bukan masjid yang butuh akan pengajiannya, tapi kita semua, kita yang masih dekat sama maksiat, kita yang masih lalai, kita yang masih males, kita yang masih segen-segenan, kita yang butuh disetrum supaya semangat. Ya, pernah dengar gak orang kalau main sama tukang minyak wangi, walaupun dia nggak pakai minyak wangi, wanginya kebagian. Paham gak kagak? Tester aja, bener gak ya? Main tukang minyak wangi nih, aneh main tempat tukang minyak wangi. Orang beli, merek apa itu dibeli? Oh, mereknya Shafii Collection misalkan, ya enggak? Oh, coba baunya gimana? Wah, kayak bau nenek-nenek. Misalkan, ya enggak? Namanya walaupun enggak beli, tapi kita nyobain. Ketika kita keluar dari tukang minyak wangi, badan kita padahal kita kagak beli. Makanya siapa orang yang dekat sama orang baik, walaupun dia belum jadi baik, insya Allah ketularan baik. Siapa orang dekat sama orang alim, walaupun dia belum alim, tapi dia insya Allah bakal dapat nur cahaya dari ilmunya. Amin ya Rabbal. Sama juga orang dekat metong sampah, bener apa kagak? Ente duduk di pinggir pelbak misalkan, ente kan gak ngacak-ngacak tuh sampah, cuman duduk doang, cuman di pelatarannya, hujan lagi, bener apa kagak? Nah udah, lo jalan, bau busuk nih. Padahal ente gak main sampah, cuman duduk di deket tong sampah. Bukan aneh bilang sampah jelek, bukan. Perumpamaan, siapa orang yang bergaul sama ahli maksiat, bergaul sama ahli narkoba, bergaul sama ahli minum-minuman keras, bergaul sama orang yang kurang ajar sama orang tuanya, walaupun antum gak begitu, dikhawatirkan nular, na'udzubillahi min. Begitu. Jadi pilih-pilih temen deh. Sholat yang rapi, baca Quran yang rapi, sodakoh yang rapi, gak perlu banyak, yang penting istiqomah, pelan-pelan. Ntar kalau udah istiqomah Allah tambah rezekinya tambah banyak, ntar rezekinya tambah lagi tambah banyak lagi. Nuntut ilmu di mana aja boleh. Ente mau ngaji sama Habib boleh, sama kiai boleh, sama ustadz boleh, sama ajangan boleh, bahkan sama bukan siapa-siapa boleh. Yang penting ngajarin antum ilmu agama yang bisa membuat antum jadi orang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ingat, yang penting gurunya harus ahli sunnah wal jamaah. Kenapa begitu? Ya insya Allah Nabi yang bilang golongan Nabi yang selamat itu ahli sunnah wal jamaah, ya, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan mereka yang banyak dalam berjamaah. Maksudnya apa golongan yang terbanyak begitu ya. Makanya kita hati-hati di zaman sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa paham karena sungguh hidup sebentar. Mungkin ente sekarang umurnya masih 20 tahun, 30 tahun. Ente merem, melek, tiba-tiba udah 50. Bener apa kagak? Kalau nyampe, kalau merem melek lo bangun di rumah mayat gimana? Ya, ya Allah, gue udah nggak di badan. Udah ngambang, bener apa kagak ya? Ya Allah, gue udah di kuburan aja. Ente mungkin bisa ketawa sekarang, tapi apa namanya, yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun, akan tiba suatu hari, ya, itu suatu hari akan tiba. Berarti pas yang ngomong Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun. Kamu punya harta enggak ada gunanya. Orang mau kaya kek, mau jadi bos, kalau udah mati restart, duitnya nggak dibawa, bener apa kagak? Ente bos, ente panglima, bintang ente 4, misalkan. Di dunia kan ngomong apa aja bawahan takut, bener apa kagak? Bintang 4, ya, bukan puyer, bukan. Bintang 4, ente kira-kira bintang 4 ngomong apa aja bawahan tunduk apa kagak? Tapi ketika tuh bintang 4 habis, meninggal dunia, siapa yang mau disuruh? Bener apa kagak? Mau nyuruh malaikat?
Siapa yang mau nurut kecuali amal ibadahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ente kaya, duit banyak, sampai susah ngabisin sampai bingung. Lo mati emang dibawa tuh duit. Misalkan Darto, Beb nanti aneh wasiat ya. Kalau aneh mati duit aneh bawa. Misalkan Darto mati, teman-temannya belaga nangis, bener gak? Kuburin asar, maghrib dibongkar kuburan. Dartonya mah pinggirin aja, duitnya kita ambil. Gak ada gunanya. Emang Darto bisa jajan es cendol di kuburan? Gak ada gunanya tuh duit. Bener apa kagak? Mau sekaya apapun, yauma la yanfa'u malun, tidak ada itu manfaat daripada kamu punya mal atau harta di sisi Allah Subhanahu wala banun, atau anak-anak istri kamu tuh semuanya tuh. Ya, artinya apa? Kamu nih kerja pengen punya rumah yang gede sampai lupa sholat. Kamu nih kerja pengen punya mobil yang banyak sampai lupa ibadah. Kamu nih kerja sampai keluar kota nggak pulang-pulang sampai punya orang tua dilupain. Kayak kagak akhirnya belangsak. Nauzubillahimin. Ingat, kaya miskin bukannya karena kerja keras, tapi kaya miskin itu karena garisan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda bisa bilang begitu? Berapa banyak orang cuma tanda tangan untungnya banyak, berapa banyak orang udah capek mandi keringet kagak dapet pape. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya, bener apa kagak? Anda tanya mente di perusahaan, big boss, presiden, bos yang punya perusahaan, kerjaannya duduk, bener apa kagak? Nggak pakai capek, duduk aja, digaji 200 juta tiap bulan. Satpam tiap orang lewat, Pak, bener apa kagak? Buka pintu, tutup pintu, Pak, bener ya? Sehari bisa ratusan kali, UMR paling. Mana fairnya dunia? Sallu ala Nabi Muhammad. Keadilan dunia itu adanya di dalam bersyukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu. Iya, tuh bos kan nggak bisa tidur di ubin nyenyak, tuh satpam bisa. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh bos kan nggak tahu rasanya makan nasi sama kerupuk enak banget. Ya, makanya kenikmatan keadilannya Allah itu adanya di dalam menerima semua takdirnya Allah ke dalam hati kita. Enaknya kita terima, gak enaknya kita terima. Kita anggap semuanya ini yang terbaik dari Allah Subhanahu. Kalau aneh diajarin sama aneh punya abah begini. Kamu kerja di perusahaan, gaji kamu bagus, ini kamu bagus, tapi kamu dipecat. Ya udah, anggap kamu bukan rezeki kamu lagi di situ. Kalau rezeki kamu masih di situ, kamu paksain gak barokah. Tuh. Saya dulu sama abah saya jalan, ya pergi mau ada undangan pengajian, udah telat, udah teleponin. Kata abah aneh gini, ya udah ayo kita ngebut, kita ikhtiar kita ngebut begitu misalkan ya. Akhirnya kamu tahu apa kagak? Itu bannya bocor. Terus aneh bilang sama abah aneh, udah tahu orang buru-buru, pakai bocor segala. Ini yang nebar-nebar paku nggak tahu diri nih gitu. Apa jawab aneh punya abah? Tahu gak? Ini paku yang kena ban kita ini yang terbaik dari Allah. Kenapa? Mungkin kalau kita jalan, ini nggak kena paku nih motor di sini kita nggak berhenti, kita bakal jatuh di sana. Sallu ala Nabi Muhammad. Mungkin kalau nih kita nggak berhenti di sini karena di paku, ya kita bakal ditabrak sama truk di sana. Makanya Allah berhentiin kita di sini dengan ini paku. Sungguh maha besar Allah, maha baik Allah, maha penyayangnya Allah yang lebih tahu masa depan daripada kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak hidup kita. Coba ente bayangin, ente main bola, misalkan main bola. Terus abis main bola kaki ente patah, misalkan, pasti kan ente bilang, tahu gitu tadi gue gak usah main, bener apa kagak? Tapi kalau misalkan ente mau main bola, ente dilarang, jangan main ya, misalkan gitu, tolong bantuin ibu, misalkan gitu, ente nurut, ya alhamdulillah nggak jadi patah kakinya. Kenapa? Karena bukan kita yang tahu masa depan, tapi Allah Subhanahu. Terimain aja, kadang hidup gak sesuai dengan yang kita pengen. Bukan berarti yang main bola kakinya patah semua, kagak. Perumpamaan, kalau kita nurut sama guru, nurut sama orang tua, sayang sama istri, sama anak, kita baik sama tetangga, sama teman semuanya, kita gemar sedekah, insya Allah lancar. Amin ya Rabbal. Jadi ingat ya, apapun yang kita lakukan di sini, suatu saat bakal dimintain pertanggungjawaban. Ente jangankan kayak begitu, ente ke Alfa. Aneh sering ngomong, ente ke Alfa Mart, ke Indomaret, ke Ceria Mart, ke apa itu biar gak disangka endorse kita ya, bener apa kagak? Ente pergi, ente masuk, ada yang larang apa kagak? Ente masuk Indomaret, Alfamart, ada yang larang apa kagak? Pernah gak? Gak boleh masuk, ada gak? Enggak, masuk aja. Lo mau pakai sendal kek, gak pakai sendal kek, mau pakai sendal jepit kek, lo mau pakai celana pendek, mau pakai gamis, mau pakai rida, mau pakai daster lagi sekalian, bener apa kagak? Kalau mau masuk situ boleh apa kagak? Boleh. Ente ngambil troli boleh apa kagak? Ente mau ambil semuanya yang ada di situ masukin boleh apa kagak? Ada yang larang apa kagak?
Nah, nggak ada. Ente ambil tuh, ente buka kulkasnya tuh, Indomaret, Alfamart, ente taruh tuh semuanya tuh, masukin. Ada yang ngomel gak? Kagak ada yang ngomelin tuh. Tapi sebelum kamu keluar, kamu harus bayar tuh semua yang kamu ambil tuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Bener apa kagak? Semua yang ente ambil, semuanya harus dibahas. Ada harganya boy, lo kata gratis. Bener apa kagak? Iya, ada CCTV yang apa namanya? Yang mantau. Ya, semua yang diambil di sini baiknya, buruknya, ente baik sama orang ada balasannya, ada harganya. Ente jahat sama orang ada harganya. Ente sodako ada harganya, ente ngambil yang bukan hak ente ada harganya. Gak ada yang larang. Bener apa kagak? Gak ada yang ngomelin. Gak ada yang mau ngelarang ente. Paling ente jawab, siapa lo ngatur gue? Bukan gue yang bisa ngatur. Gue cuman bilang kalau duit lo gak cukup jangan ngambil banyak. Megang duit 100.000, masukin sampai 2 keranda. Bener apa kagak? Suruh cuci piring lo ya kan ya. Bagus cuma cuci piring. Kalau disuruh inian gimana lo ya? Nah, makanya deh kita paham di dunia ini kita ngambil apa aja bebas. Ente mau jadi orang baik boleh. Ente mau jadi hafiz Quran, wah bagus. Ente mau jadi alim ulama, luar biasa. Ente mau jadi orang yang ahli sodakoh, luar biasa. Ente mau jadi orang khair, luar biasa dan segalanya. Tapi ingat, kalau kamu mau jadi pezinah, pemabok, pemaksiat, gak ada juga yang mau larang. Bener apa kagak? Tapi ketika nanti kamu mati, semua yang kita kerjain dari A sampai Z gak ada yang luput dari pertanggungjawaban yang bakal kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu. Begitu. Orang bunuh orang. Nusuknya berapa detik? Ente emosi, dipancing emosi kita. Kita kesel sama orang, keselnya banget udah segini nih. Kita pegang pisau, kita tusuk. Nusuknya berapa detik? Paling 2 detik, mereka gak? Cep. Masuk mana? Penjara. Nusuk, masuk mana? Masuk bilik, masuk penjara. Masuk penjara, ya. Penjaranya berapa tahun kira-kira kalau bunuh orang? Masa ente cuma nusuk 5 detik di penjara 40 tahun? Bener apa kagak? Apa enaknya? Makanya pikirin. Sebelum melakukan sesuatu perlu dipikirin. Orang bawa mobil, kalau lagi kesel bisa aja nabrakin mobilnya. Pikirin gantinya berapa? Bener apa kagak? Ente mau zina, pikirin. Ntar kalau terjadi sesuatu bagaimana? Ntar kalau Rasulullah marah bagaimana? Alhamdulillah min dzalik. Ntar kalau Allah marah bagaimana? Ente mau nyolong, ente mau durhaka sama orang tua, ente mau jauh dari Allah nggak sholat, ya, aneh bukan nakut-nakutin, terserah, bener apa kagak? Tugas aneh menyampai, dan ini ilmu juga bukan buat antum seluruhnya, ini buat aneh, kan aneh bilang, aneh juga masih belajar, aneh juga ngaji di sini, cuman aneh pengen gitu, mudah-mudahan dengan diselenggarakan ini pengajian, yang belum ngaji jadi yang belum sholat jadi, yang sholatnya bolong-bolong jadi tertib, yang tadinya belum bisa baca Quran, gak bisa baca Quran jadi ngerti. Oh ternyata baca Quran itu gak harus dari depan, yang saya bisa dulu deh sementara supaya apa? Bekal kita di akhirat kita. Amin ya Rabbal. Kalau orang tanya pahala, apa untungnya pahala? Kamu tuh nanti di akhirat gak ada untungnya duit nih yang sekarang kita cari-cari, nanti di akhirat gak ada gunanya tuh duit. Benar apa kagak? Ente bawa duit 100.000 selipin di itu kan kapan? Buat apa? Bener apa enggak? Buat makanan cacing? Bener apa enggak? Bisa nggak ente pakai tuh duit? Nggak bisa. Kalau hujan rembes, basah tuh duit. Nanti yang guna apa ya di alam kubur? Pahala. Yang bisa buat bikin tuh kuburan terang apaan? Pahala. Yang bisa bikin tuh kuburan adem apaan? Pahala. Yang bisa bikin tuh kuburan empuk kayak spring bed apaan? Yang bisa bikin tuh kuburan lega apaan? Pahala. Aneh tanya, hidup di dunia sama di kubur sama di akhirat lamaan mana? Hidup di dunia sama di akhirat lamaan mana? Ente nyantai ngejar pahala, ngejar duit serius, iya gak? Ngejar duit serius, gak apa-apa ngejar duit serius, tapi sholat jangan ditinggalin. Ya, dulu ada yang nanya, saya kerja jadi satpam, terus setiap Jumat sip-sipan, minggunya aneh boleh sholat Jumat, minggu besok aneh suruh jaga apa namanya outlet. Terus ente mau berhenti lo kerja, bener apa gak?
Kalau ada orang yang nyuruh buat ninggalin sholat, berhenti kerja, nggak ada bandingannya. Jangankan cuman kerja, duit segunung. Kalau ente nggak boleh sholat, mendingan nggak usah. Shollu ala Nabi Muhammad. Ya, udah tenang aja. Kalau ente bingung, ntar ente mati, ente paham deh omongan aneh, bener gak ya? Iya, udah lu bingung aja biarin, serah. Ya, tugas aneh menyampaikan. Intinya kalau ente ngapa-ngapain, jangan sampai ninggalin sholat. Makanya pentingnya nuntut ilmu tuh begitu. Ya, yang kita anggap sepele padahal penting, yang kita anggap penting padahal sepele. Ya, mudah-mudahan bisa barokah bi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.